الله الله الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي خلق الأسماء وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمدلله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اللهم يا عليم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم وإنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم نجنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك ورحمتك ومغفرتك مطلوبي. ربي زدني علما نافعا warzuqni fahman wasi'a walhiqni bis-shalihin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla jalla jalaluhu. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan alam baginda habibana wa nabiyyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Allah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Syaikhuddin As-Salman dan juga seluruh santri setia yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah mengistiqomahkan amal ibadahnya, mengikhlaskan semua amal yang sunnah yang sudah dilakukannya. Pada kesempatan malam hari ini, kajian yang ingin saya sampaikan adalah tentang amalia yang tiap waktu kita kerjakan, yakni pembahasan tentang masalah ibadah sholat, melanjutkan bahasan kajian fikih sebelumnya tentang rukun-rukun sholat, arkanus sholat. Kajian tentang pelaksanaan ibadah sholat penting harus kita pahami, penting harus kita mengerti dan bisa dalam mengamalkannya sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena banyak orang yang sholat
tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Dulu pernah terjadi di zaman Rasul, ketika Rasulullah SAW saat beliau sedang menyampaikan tausiah pembinaan kepada para sahabat, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke masjid. Lalu orang itu melaksanakan sholat 2 rakaat, mulai dari takbir, kemudian saat takbir dia meletakkan kedua tangannya, kemudian membaca Fatihah, surat, ruku sampai selesai salam. Ketika dia sudah selesai melaksanakan sholat, Nabi langsung menegur. Nabi kemudian mengatakan, "Anta lam tusol, engkau belum sholat." Sholat lain, sholat lagi, ulangi lagi sholat yang kamu lakukan. Lalu orang itu sholat kembali mulai dari awal. Setelah selesai sholat, tentu sholat yang kedua dia berusaha untuk sholat yang lebih baik. Tapi setelah dia sholat, Nabi mengatakan, "Lam tusol, engkau belum sholat, engkau belum sholat, ulangi sholatmu," kata Nabi. Lalu orang itu sholat lagi yang ketiga kali, salasan. Selesai sholat, maka Nabi tetap mengatakan, "Lam tusol, kau belum sholat, irji sholat akak," kata Nabi, ulangi sholatmu. Kemudian orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, demi zat yang telah engkau, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, alam tani ajarkan kami bagaimana tata cara sholat yang benar, sehingga kami bisa melaksanakan sholat sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Sudah 3 kali sholat kami lakukan, tapi engkau tetap mengatakan kami belum sholat. Tolong ajarkan kepada kami ya Rasulullah sholat yang benar." Nah, hadis tersebut memberikan sebuah pelajaran buat kita. Kenapa Nabi mengatakan engkau belum sholat, padahal dia merasa sudah sholat. Sudah sholat dengan persepsi sholat menurutnya adalah sholat yang terbaik. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa bila engkau mau melaksanakan ibadah sholat, idza qumta ila sholat, kata Nabi. Ini tata cara sholat yang benar nih, perhatikan dengan benar, dengan baik. Karena saya masih melihat banyak orang-orang yang sholat tapi sholatnya yang menyalahi ketentuan. Nabi mengatakan, "Idza qumta ila shalah fakabir." Apabila engkau mau melaksanakan ibadah sholat, maka awali dari takbiratul ihram. Awali dari takbiratul ihram, karena sholat diawali dari takbir. Jadi sholat itu diawali dari takbiratul ihram. Prakteknya takbir adalah lafaz yang pertama yang dilakukan. Kalaupun di dalam rukun sholat, nah ini
ini berbeda. Wa arkanus shalah sama nasihat sama niat asar rukna. Jadi rukun-rukun salat itu ada 18. An-niyat itu yang pertama niat. Tapi Nabi mengatakan, idza qumta ila shalah fakabir, apabila engkau mau melaksanakan salat maka takbir dulu. Kenapa para ulama mengawali dari rukun salat itu adalah niat? Niat itu adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Jadi bermaksud sesuatu diiringi dengan mengerjakannya. Jadi dalam prakteknya niat itu adalah ketika kita mengucapkan takbir Allah. Nah saat itu di dalam hati kita berniat melaksanakan ibadah sholat. Makanya Nabi mengatakan pakabir ini yang pertama. Nah banyak orang saat ini dari takbir yang tidak sesuai. Banyak orang sholat tapi dari takbirnya yang salah. Mulai dari gerakan-gerakan tangannya. Punten nih para santri, perhatikan. Jadi kalau takbiratul ihram, ya sunnahnya kalau takbir, perhatikan. Kalau takbir tangan diangkat kedua tangannya. Jadi kalau takbiratul ihram kedua tangan diangkat dan ini terbuka. Ya. Jadi ketika takbiratul ihram tangan terbuka diangkat menghadap ke depan. Tidak boleh miring. Allah. Banyak orang yang takbirnya tangannya miring. Betul tidak? Ya. Itu mah ampun. Allah. Jadi cara mengangkat kedua tangan harus benar. Allah. Boleh setinggi sejajar dengan telinga atas, boleh setinggi dengan sejajar telinga bawah, ujung jarinya. Boleh begini, atau sejajar dengan kedua pun benar. Allah. Itu boleh karena Nabi pernah melakukan. Ya, berarti kan telapak tangan terbuka menghadap ke depan. Jadi tidak boleh miring. Berarti kan santri masih ada yang saat takbir tangannya Allah. Nah ini miring, itu salah. Ya, secara fikih salah. Atau tangannya Allah. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi pada saat takbiratul ihram harus benar pakabir. Kalau saat sedang berjamaah, hati-hati nih. Kalau sedang berjamaah, sunnahnya ketika imam sudah Allahu Akbar, makmum baru takbir Allahu Akbar. Ya. Idza kabbara fakabir, itu dalam tata cara sholat sunat berjamaah. Jadi hati-hati dalam gerakan-gerakan tangan. Kalaupun yang wajib adalah takbiratul ihramnya, ucapan Allahu Akbar. Nah mungkin Rasul melihat orang yang sholat tadi, dia takbirnya tidak benar. Maka Rasul mengatakan, engkau belum sholat, lam tusol. Maka irji sholataka, ulangi sholatmu. Jadi ini merupakan sebuah isyarat, ya. Hati-hati ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Dan ketika seseorang sudah melaksanakan takbir Allahu Akbar, perhatikan, tidak boleh badannya goyang-goyang. Tidak boleh goyang.
atau tangannya bergerak-gerak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan sholat, ya tidak boleh kecuali darurat. Gatal, sangat gatal boleh, tapi ketika menggaruk ada aturannya. Tidak boleh atur. Nggak boleh batal seperti itu, ya. Hati-hati. Jadi tidak boleh menggerakkan tangan sembarangan. Ya, jadi saya masih melihat ada banyak, ya terutama santri anak-anak, ya, yang sholatnya memang mesti diluruskan setelah takbiratul ihram. Jadi lakukan cara sholat itu dengan baik dan benar. Di dalam rukun sholat, yang pertama niat, yang kedua berdiri, wal qiyamu ma'al qudrati, berdiri bagi orang yang mampu. Kalau yang sakit boleh tidak berdiri, boleh sambil duduk. Tidak kuat duduk, boleh sambil berbaring, silahkan, ya. Tapi itu pun dilakukan dengan cara yang benar. Jadi ada larangan-larangan ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Kenapa sholat begitu penting? Tadi Rasul sampai memperhatikan secara khusus orang-orang yang sedang melaksanakan sholat. Dia merasa sudah sholat, tapi kata Nabi, lam tushol, engkau belum sholat. Irji sholat, kau ulangi sholatmu, kata Nabi. Kembalilah engkau sholat, ulangi sholatmu. Jadi sholat harus ada ketentuannya. Kemudian setelah takbiratul ihram disunatkan membaca doa iftitah, ya. Doa iftitah ini pun harus benar. Tapi yang fardunya, yang rukunnya baca Fatihah. Saya batasi pembahasan kajian fikih tentang masalah sholat pada sholat malam hari ini, ya. Intinya tolong betulkan sholat. Kenapa sholat perlu dibetulkan? Sholat perlu diperhatikan karena amaliyah yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Dan kalian sholat para santri usahakan, ya, sholat jangan ada yang pakai kaos. Jadi kalau kalian punya baju, pakai baju, ya. Punya baju tidak? Oke, kalau pakai sholat. Kalau badminton boleh pakai kaos. Ya. Main pingpong boleh pakai kaos. Mau sholat jangan pakai kaos. Nanti malaikat bingung, ini orang mau olahraga apa mau sholat. Apalagi ada yang sholatnya pakai training, ya. Kalaupun secara fikih sah, tapi itu tidak sopan. Tidak sopan. Lakukanlah sholat yang serapi mungkin, ya, sebaik mungkin. Untuk para santri, sekali lagi, sholat jangan pakai kaos, kemudian sholat usahakan pakai kopiah. Kenapa harus pakai kopiah? Wajib tidak? Tidak wajib, tapi ini menunjukkan sebuah kesantunan, adab dalam melaksanakan ibadah sholat. Adab itu artinya akhlak, ya. Seperti itu. Jadi perbaiki sholat, maka insya Allah amaliyah yang lain akan Allah perbaiki salatnya, mulai dari gerakannya. Tolong waktu salatnya pun perbaiki dengan sebaik-baiknya. Baik, itu saja saya batasi. Saya buka, barangkali ada sesuatu yang perlu untuk didiskusikan, ditanyakan, silakan, tentang masalah apa yang saya sampaikan oleh Ustaz, ataupun dari Ustaz Saifuddin, ataupun dari Asarman. Nah, silakan kalau ada pertanyaan.
kakinya panjang. Sholat sambil duduk boleh tidak boleh kalau kondisi sakit. Kalau tidak sakit tidak boleh. Pak, kalau sakit kan duduk, kakinya selonjoran atau duduk tahiyat. Kalau bisa duduk sampai tahiyat. Tapi memang nggak kuat, kakinya sakit, selonjoran boleh? Boleh. Ya, selonjoran boleh? Boleh. Kalau dalam kondisi sakit. Ada yang lain? Sholat dulu, kemudian rukunya bagaimana? Rukunya, sujudnya kan gak kuat. Ketika ruku kan sholat sambil duduk nih, ya boleh katakan selanjut tadi kalau kita balik, ya karena gak kuat. Setelah takbir Allahu Akbar, baca kita, baca Fatihah, baca surat, setelah itu Allahu Akbar. Posisi tangan kan tadi kalau baca Fatihah begini, ya. Ketika ruku tangannya di lutut, tangannya di lutut, kemudian badannya bengkokkan sedikit. Allahu Akbar. Baca baru Subhana rabbiyal a'zim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Ya, kemudian pada saat sujud bagaimana? Posisi sujud lebih rendah daripada ruku. Tadi kan gak kuat sujud biasa misalnya. Tadi ruku segini, maka sujud lebih bawah. Lebih seperti itu. Ya, kalau tidak kuat, misalnya sakit. Ya. Ada lagi? Pak, kalau duduk di antara dua sujud, ini apa sih? Kalau duduk di antara dua sujud, posisinya seperti duduk tahiyat boleh tidak? Boleh. Ya. Duduk di antara dua sujud, posisinya duduk tahiyat boleh tidak? Boleh. Asal jangan banyak bergerak di luar dari gerakan sholat. Ya. Kita untuk sholat untuk menggunakan laki-laki, kalau dari pakaian itu termasuk rukun sah sholat apa gimana? Dari pakaian itu? Pakaian sholat, ya. Tadi Bapak katakan usahakan sholat jangan pakai kaos. Secara fikih tidak wajib, tidak termasuk rukun, karena rukun sholat nih yang wajibnya itu menutup aurat, ya. Secara fikih sah, tapi secara akhlak, adab itu tidak baik. Secara fikih sah, sholat pakai kaos, pakai training, tidak pakai kopiah sah. Tapi secara akhlak, adab itu jelek. Sementara akhlak adab itu merupakan tugas pokok utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama istu libutamima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau kalian sholat tidak memiliki akhlak, pakaian ala kadarnya, nah berarti sholat kalian ya bisa jadi tidak diterima. Sah tidak sholatnya? Sah, asal terpenuhi syarat rukunnya. Diterima tidak? Bisa jadi tidak diterima. Kok tidak diterima? Kan pasang. Gambarannya seperti seorang siswa sedang ikut ulangan. Dia sudah bayaran administrasi ulangan, biaya THB, semua persyaratan sudah dipenuhi. Ikut ulangan. Ketika ikut ulangan nilainya 3. Nilainya tilu. Ujiannya sah tidak? Ujiannya sah tidak? Sah. Ujiannya sah. Tapi kira-kira naik diterima tidak? Tidak. Nah seperti itu. Maka kalian dalam urusan ibadah pun sama, sah secara fikih, tapi tidak diterima oleh Allah karena akhlaknya yang tidak baik. Ya, seperti itu. Ya.
saya pernah lihat ada pakai celana ini pada bolong belakang. Ya, ada orang yang sholatnya pakai celana yang bolong-bolong. Yang zaman sekarang katanya ngetren. Kalau sedang sholat pakai celana seperti itu sampai lututnya kelihatan, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Cara mengingatkan yang baik gimana? Cara mengingatkan yang baik, kita harus lihat dulu siapa yang melaksanakan sholat itu sendiri. Kalau misalnya teman, barangkali dia lupa atau tidak tahu, maka kasih tahu secara langsung dengan bahasa yang baik. Mau itu hasanah. Aku ternyata maaf. Itu tadi sholat pakai celana itu yang saya tahu itu lututnya kelihatan. Lutut kan orang. Ya. Barangkali misalnya dia tidak mengerti, maka sampaikan. Atau ada orang yang pakai sholat, orang yang sholat pakai kaos. Ketika ruku sujud, kaos belakangnya nyingsan, ya kan? Nyingsan sampai ke katingan celana jeroman kelihatan. Berarti itu di bawah udel. Maka sholatnya batal. Kalau terlihat orang seperti itu, ya. Jadi mengingatkan orang lain tidak gampang. Tapi kalau misalnya diperkirakan dia tidak akan bisa menerima, cari cara bagaimana caranya. Mungkin ada temannya, tolong sampaikan ke dia. Tadi saya lihat sholatnya lututnya kelihatan. Ya. Kita harus sampaikan, kalaupun tidak langsung, karena dikhawatirkan efek yang tidak baik. Oke, ada lain? Pertanyaannya? Bagaimana orang yang sholatnya, orang yang, kalau bahasa ini sekarang ada orang yang disabel ya, orang yang memiliki kekurangan organ tubuh, tidak punya tangan kedua-duanya. Bagaimana takbirnya? Ya dia tidak punya tangan karena tidak ada yang bisa udah sholat sebisanya aja. Sholat sebisanya. Ya. Ada yang lain? Ya. Misal sholat pakai baju Lucifer sama teman. Sholat Pakai baju Lucifer. Sirido. Oh, non satanis. Satanik. Ya bagaimana nih? Iya, nanti menyembah setan. Logo iya, Pak. Logo satanik teh satanik. Oh, logo satanik. Hati-hati. Ketika kalian sholat menggunakan tulisan, jangankan tulisan-tulisan yang tidak pantas, ya, tulisan yang biasa saja itu makruh, ya. Tulisan yang sholat di belakangnya, di belakang kaos ada tulisan, ya. Ada tulisan-tulisan kata-kata yang cukup panjang di belakang orang sholat. Ketika takbir dia melihat di depan orang baik ada tulis, itu menjadikan orang menjadi ingin baca, jadi merusak amaliyah ibadah sholat orang lain. Ya. Jadi tulisan biasa saja itu makruh, apalagi kalau tulisan yang tidak pantas atau gambar-gambar yang tidak dibenarkan. Ya. Cukup? Ya, baik, itu aja yang mau sampaikan. Sengaja dikurangi, ya, jam 8 cukup. Nah, dikhawatirkan masih panjang kehing, situ keluarga. Ya, baik, kita berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mursalin wa sallim wa ta'ala ala kulli syahadati Rasulillah ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan ya afini, hamdan ya Rabbana
na'budu wa laka na'budu wa laka nasta'in wa laka amanna wa ilaika tawakkalna wa ilaikal kalimah sultan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbul, malam ini kami hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, kami berkumpul bersama dalam rangka ilmi melaksanakan kewajiban yang harus kami tempuh. Ya Rabb, berikan kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mengantarkan kami untuk bisa mencintaimu dan juga mencintai sunnah-sunnah Rasul. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kepada kami kemudahan dalam melaksanakan seluruh ibadah yang diperintahkan dan juga yang disunahkan oleh Rasul. Allahumma taqabbal atas Allahumma ya qadir, Allahumma ya qadir, Allahumma ya qadir. Ya Allah, hadiah yang mengabulkan, menetapkan semua permohonan, tetapkan dalam qalbu ya Rabb. Apapun yang menjadi keinginan kami, harapan kami, cita-cita kami, semua yang terbersih dalam hati dan pikiran kami, sesuatu yang baik engkau tetapkan di dalam qadar-Mu di Lauhul Mahfuz, bahwa semua itu engkau kabulkan, semua itu engkau tetapkan. Ya Allah, kabulkan doa kami, istajib ya Allah, taqabbal innaka antas samiul alim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada